Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua semakin sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji. Dan bagi kita yang baru bertemu dengan channel ini, dukung selalu channel ini dengan menekan tombol merah di bawah, dan silahkan share video-video yang ada di channel ini. Dan pembahasan kita pada kali ini yaitunya tentang perbedaan mad tabi'i dan mad arid disukun. Kadang di antara dua mad ini kita tertukar. Mad tabi'i dikira mad arid pun dikira mad tabi'i. Jadi kita harus tahu dulu perbedaannya. Dan untuk mengetahui perbedaannya ini, kita akan berangkat seperti biasa dari pengertiannya. Di sini kita mulai dengan pengertian mad tabi'i. Mad itu panjang, tabi'i itu kebiasaan. Jadi pada kebiasaannya ada bacaan itu yang dibaca panjang, dan secara istilahnya adalah mad yang tidak bercampur oleh sebab-sebab tertentu seperti hamzah atau sukun. Sukun ini berbaris mati dan sudah menjadi kebiasaan memanjangkan dua harkat dan panjangnya dua harkat. Jadi itu mad tabi'i. Ada bacaan yang biasanya kita baca panjang, tapi bacaan itu tidak ada bercampur dengan hamzah atau sukun. Sedangkan mad arid li sukun, mad itu panjang, arid itu bertemu. Li dengan sukun itu maksudnya mati. Jadi ada bacaan panjang yang dibaca panjang itu ketika bertemu dengan huruf yang mati atau ketika disukunkan. Dan pengertian secara istilahnya adalah setelah mad terdapat huruf sukun karena waqaf. Panjangnya 2 atau 4 atau 6 harkat. Jadi dari segi pengertiannya pun kita sudah tahu bahwa mad tabi'i itu ada bacaan yang dibaca panjang tapi bukan karena waqaf. Sedangkan mad arid disukun itu ada bacaan yang dibaca panjang tapi karena waqaf. Di situ letak perbedaannya. Mad arid disukun ini terjadi karena waqaf atau berhenti. Apakah berhenti pada akhir ayat atau akhir bacaan sebab tanda waqaf. Sedangkan mad tabi'i ini bacaan panjang itu terjadi bukan karena waqaf, bukan karena berhenti. Kita teruskan dulu. Ini untuk simbolnya mad tabi'i. Mad tabi'i itu terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama, alif sebelumnya berbaris di atas, ya mati sebelumnya berbaris di bawah, waw mati sebelumnya berbaris di depan. Dan ini terjadi di tengah-tengah bacaan, di tengah-tengah ayat. Sedangkan mad arid disukun ini panjang alif, panjang waw, panjang ya, sama dengan ini, panjang alif, panjang ya, panjang waw. Jadi yang panjang alif waw ya ini kita buat seperti ini. Jadi panjang alif, panjang ya, panjang waw sama dengan ini. Tapi panjang alif itu terjadi setelahnya itu ada huruf yang disukunkan dan berada pada akhir ayat atau akhir bacaan. Oke. Di sini pun sudah nampak perbedaannya. Kalau mad tabi'i dan mad arid sukun itu sama-sama terdiri dari panjang alif yang sama, panjang ya yang sama, dan panjang waw yang sama. Tapi untuk mad tabi'i ini terjadi di tengah-tengah ayat atau di tengah-tengah bacaan. Sedangkan mad arid disukun ini terjadi ketika berhenti, ketika waqaf. Sekarang kita lihat contohnya. Pertama untuk mad arid disukun. Supaya mudah fahamnya kita mulai dari mad arid disukun. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 8 ini. Di sini ada panjang ya mati. Sebelumnya berbaris di bawah. Dan setelah panjang ya mati ini ada huruf yang disukunkan. Nah ini pendek, maka kita sukunkan. Dan setelah itu berada pada akhir ayat. Dan ini hukumnya mad arid disukun. Bimu'minin. Ada panjang ya mati, tapi berada pada akhir ayat. Seterusnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Ini di sini ada panjang waw mati.
sebelumnya baris depan, dan setelah panjang waw mati ini ada huruf yang disukunkan. Nah, ini asalnya berbaris di atas, tapi karena pendek maka pada akhir bacaan dimatikan. Nah, ini ada huruf yang disukunkan. Nah, ini disukunkan ya. Dan setelah itu berada pada akhir ayat. Nah, jadi ini mad arid lisukun. Ada panjang waw berada pada akhir ayat. La yu'minun. Nah, ini mad arid lisukun. Seterusnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 114 ini juga panjang ya mati. Sama dengan ini, panjang ya mati sebelumnya berbaris di bawah dan setelahnya ada huruf yang disukunkan, dimatikan. Nah, ini asalnya berbaris di atas, tapi kita sukunkan, kita matikan karena berada pada akhir. Nah, jadi kita matikan saja dan ja ini tanda berhenti. Jadi berada pada akhir bacaan sebab tanda waqaf. Jadi fi ini hukumnya mad arid lisukun. Kita baca illa khaifin. Nah, fi ini mad arid lisukun. Selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 102 ini. Di sini panjang waw mati. Sebelumnya baris depan sama dengan ini. Dan setelah panjang waw mati itu ada huruf yang disukunkan. Ta. Ta ini asalnya berbaris di atas tapi akhirnya kita sukunkan. Kita matikan karena berada pada akhir tanda waqaf. Jadi ini hukumnya mad arid lisukun. Haruta wa marut. Rut ini hukumnya mad arid lisukun karena berada pada akhir bacaan sebab tanda waqaf. Sekarang kita lihat contoh mad tabi'i. Saya bawa contoh yang sama. Sama-sama wa ma hum bimu'minin. Jadi di sini di mana letak mad tabi'inya? Di sini. Bimu'minin ini adalah contoh untuk mad arid lisukun karena berada pada akhir ayat, sedangkan ma ini adalah mad tabi'i. Ma ini panjang alif sebelumnya baris atas. Jadi kalau di tengah-tengah itu mad tabi'i. Oke, kalau di tengah-tengah mad tabi'i. Sedangkan ini mad arid lisukun. Panjangnya 2 harkat. Wa ma hum bimu'minin. Contoh selanjutnya masih sama. Ini nun ini mad arid lisukun. Sedangkan la ini panjang alif sebelumnya berbaris di atas. Ini mad tabi'i karena berada di tengah-tengah. La yu'minun. Mad tabi'i di tengah-tengah. Setelah itu sama lagi. Ini contoh yang sama tapi ini mad tabi'i. Kalau ifin ini mad arid lisukun karena berada pada akhir tanda waqaf. Ini mad tabi'inya. Illa khaifin. Contoh selanjutnya ini. Di sini waw mati ini mad arid lisukun karena berada pada akhir bacaan sebab tanda waqaf. Sedangkan ru ini panjang waw mati juga tapi berada di tengah-tengah. Maka ini mad tabi'i. Kalau di tengah-tengah itu namanya mad tabi'i. Kalau ada panjang waw mati tapi berada pada akhir bacaan atau pada akhir ayat itu mad arid lisukun. Jadi kita baca Haruta wa marut. Jadi kesimpulannya adalah mad tabi'i ini dengan mad arid lisukun sama-sama menggunakan panjang alif, panjang waw mati dan panjang ya mati. Tapi perbedaannya kalau mad tabi'i itu terletaknya pada di tengah-tengah ayat atau di tengah-tengah bacaan. Sedangkan untuk mad arid lisukun, panjang alif atau waw atau ya itu terletak pada akhir ayat atau akhir bacaan sebab tanda waqaf ini. Dan pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang hukum tajwid, perbedaan mad tabi'i. Jadi kadang kita di antara mad tabi'i dan mad badal ini ada kekeliruan karena simbolnya ini atau tandanya ini hampir sama.
Jadi, bagaimana membedakan antara mat tabi'i dengan mat badal? Kita teruskan. Jadi pertama kita berangkat dari pengertian seperti biasa. Mat tabi'i, mat itu adalah panjang, tabi'i itu kebiasaan. Jadi ada bacaan yang pada kebiasaannya kita baca panjang. Dan secara istilahnya, mat yang tidak bercampur oleh sebab-sebab tertentu seperti hamzah atau sukun dan sudah menjadi kebiasaan memanjangkan dua harkat. Itu secara istilah dan panjangnya dua harkat. Sekarang kita lihat mat badal. Mat itu panjang, badal itu pengganti. Ada di situ huruf yang diganti. Dan secara istilah adalah apabila huruf mat terletak setelah hamzah atau bacaan mat yang terdapat pada hamzah. Panjangnya dua harkat. Jadi dari segi pengertian kita pun sudah dapat membedakan kalau mat tabi'i tidak bercampur oleh hamzah. Poinnya tidak ada hamzah. Sedangkan di sini mat badal ada hamzah. Di situ kita sudah dapat membedakan mat tabi'i tidak ada hamzah, mat badal ada hamzah. Sekarang hamzah yang bagaimana? Kita teruskan di sini. Di sini kita lihat simbolnya. Untuk mat tabi'i seperti ini. Ada panjang alif, sebelumnya baris atas. Ia mati, sebelumnya baris bawah. Waw mati, sebelumnya baris depan. Dan untuk huruf yang di sini semua, apakah huruf yang baris di atas, baris di bawah, baris depan, hurufnya itu adalah semua huruf hijaiyah kecuali hamzah. Kecuali hamzah. Jadi nanti apakah so di sini, apakah ba, ta, yang penting bukan hamzah sebelum alif ya waw. Sekarang mat badal. Simbol sama. Alif sebelumnya baris atas, ya mati sebelumnya baris bawah, waw mati sebelumnya baris depan. Tapi di sini untuk huruf yang di sini apakah baris atas, baris bawah, baris depan itu adalah huruf hamzah saja. Hanya huruf hamzah saja di sini. Jadi di sini ada hamzah bertemu alif, hamzah bertemu ya, hamzah bertemu waw. Kalau di sini untuk mat tabi'i bukan hamzah, tapi huruf selain hamzah. Untuk lebih fahamnya lagi, kita akan lihat contohnya di dalam Al-Quran. Di sini saya berikan tanda untuk yang warna merah itu mat tabi'i, yang warna biru mat badal. Jadi kita lihat dulu ini, mat badal. Ini mat badal itu tadi ada hamzah. Ini hamzahnya. Ada hamzah bertemu alif. Jadi ini mat badal. Amanna. Amanna. Ada hamzah bertemu alif. Dan ada lagi satu mat badal. Ini hamzah bertemu dengan alif. Ini pun mat badal. Akhiri. Akhiri. Sedangkan untuk mat tabi'i adalah selain hamzah hurufnya. Pertama di sini. Kita di sini fokus untuk yang alif dulu ya. Alif dulu. Jadi sini ada alif, tapi sebelum alif itu bukan hamzah. Di sini dha. Kalau mat badal tadi hamzah. Kalau mat tabi'i selain hamzah. Di sini adzabun. Adzabun. Di sini panjang mat tabi'i karena alif sebelumnya itu bukan hurufnya hamzah. Contoh selanjutnya ini ada alif dan huruf sebelumnya itu bukan hamzah. Di sini ada na. Ini pun mat tabi'i. Panjangnya dua harakat. Wa minan nasi. Nasi. Contoh selanjutnya ini berdekatan dengan mat badal. Di sini ada alif. Sebelumnya bukan hamzah. Kalau tadi mat badal ada alif tapi sebelumnya hamzah. Kalau mat tabi'i alif tapi sebelumnya adalah bukan hamzah. Jadi ini hukumnya mat tabi'i. Amanna. Amanna. Panjangnya sama-sama dua harakat. Dan contoh yang terakhir di sini pada ma. Ini alif sebelumnya bukan hamzah, yaitu mim. Ini pun mat tabi'i. Wa mahum. Wa mahum. Ini contoh untuk alif.
Sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Ini untuk waw. Tadi kan ada 3 alif waw ya. Sekarang kita lihat untuk waw saja. Mak badal ini. Ini waw mati, tapi sebelumnya ada hamzah. Waw mati, sebelumnya ada hamzah. Jadi ini mak badal. Kenapa mak badal? Karena sebelum waw mati itu ada hamzah. Dan dibaca 2 harkat. Ambiuni. Ambiuni. Ini hukumnya mak badal. Sedangkan ini lu. Di sini ada waw mati, tapi sebelumnya itu bukan hamzah, yaitu la. Ini hukumnya mak tabi'i karena sebelum waw mati itu sebelumnya bukan hamzah. Qalu. Nah, jadi di sini nampak perbedaannya. Kalau mak badal itu sebelum waw ada hamzah, sedangkan mak tabi'i sebelum waw bukan hamzah. Maksudnya selain hamzah. Dan ini contoh yang terakhir. Dan ini contohnya untuk ya mati. Ini contohnya. Di sini ada ya mati, sebelumnya ada hamzah. Maka ini hukumnya mak badal. Karena sebelum ya mati ada hamzah. Jadi ini 2 harkat panjangnya. Ya bani Israilaz. Ilaz. Ini mak badal. Dan ini contoh untuk mak tabi'i. Ada ya mati, sebelumnya bukan hamzah, yaitu nun. Oke, ada ya mati sebelumnya selain hamzah, yaitu nun di sini. Jadi ini mak tabi'i. Wa anni. Panjangnya 2 harkat. Dan contoh yang terakhir ini, di sini ada ya mati dan huruf sebelumnya bukan hamzah. Jadi ini mak tabi'i. Tajzi. Jadi itulah perbedaan antara mak badal dan mak tabi'i. Jadi di sini dapat kita pahami bahwa mak tabi'i itu panjang alif, ya mati atau waw mati, tapi huruf sebelumnya itu bukan hamzah. Dan untuk mak badal, sebelum panjang alif, sebelum panjang ya mati, waw mati, sebelumnya itu adalah huruf hamzah. Disitulah letak perbedaan antara mak tabi'i dan mak badal. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita yaitunya tentang perbedaan hukum tajwid. Yaitunya di antara mat tabi'i dan mat tamkin. Ini merupakan pertanyaan daripada sahabat kita. Jadi apakah perbedaan di antara 2 mat ini, mat tabi'i dan mat tamkin? Jadi terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dari kedua mat ini. Kita mulai dari mat tabi'i. Mat itu secara bahasa adalah panjang, tabi'i itu adalah kebiasaan. Sedangkan secara istilah adalah mat yang tidak bercampur oleh sebab tertentu. Apakah bercampur sebab hamzah atau sukun. Dan memang sudah menjadi kebiasaan dipanjangkan 2 harkat. Jadi panjangnya itu 2 harkat. Sudah biasa dipanjangkan 2 harkat. Jadi mat tabi'i ini tidak ada dimasuki oleh hamzah atau sukun. Itu mat tabi'i. Sekarang mat tamkin, kita lihat pengertiannya ini. Secara bahasa adalah penetapan, memperkuat atau meneguhkan. Jadi kita istilahnya ada yang kita kuatkan bacaannya, ada yang kita tetapkan bacaannya. Dan panjangnya adalah 2 harkat. Jadi sama-sama 2 harkat ya. Tapi untuk secara istilah, mat tamkin ini ada 3 keadaan. Kalau mat tabi'i tadi secara istilah, mat yang tidak bercampur oleh sebab hamzah atau sukun. Kalau mat tamkin secara istilah, yang pertama itu apabila 2 buah huruf ya bertemu dalam satu kalimah. Kita buat simbolnya seperti ini. Ini. Kita buat simbolnya seperti ini. Ada 2 buah huruf ya. Ada 2 ya. Dan 2 ya itu terletak dalam satu kalimah, di mana ya yang pertama itu berbaris di bawah atau kasroh dan ada tasydidnya. Setelah itu
ya yang kedua itu berbaris sukun atau mati. Itu keadaan yang pertama. Ada dua ya dalam satu kalimah. Ya pertama itu berbaris di bawah dan ada tasydidnya. Dan ya yang kedua ada ya yang berbaris sukun atau mati. Sedangkan keadaan yang kedua adalah ini. Kita terus lihat simbolnya ini. Ada huruf waw sukun nih. Ada huruf waw sukun ini sebelumnya berbaris dhammah di depan. Ada waw sebelumnya berbaris dhammah dan setelahnya ada waw yang berharokat. Nih. Jadi ada waw yang mati sebelumnya berbaris di depan, bertemu dengan waw yang berharokat atau berbaris. Atau ada ya sukun sebelumnya kasrah. Ada ya mati sebelumnya berbaris di bawah, setelahnya ada ya yang berharokat. Nih. Ya yang berharokat atau berbaris. Jadi ada ya yang berbaris sukun atau mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah, bertemu dengan ya yang berharokat atau baris. Itu yang kedua. Keadaan yang ketiga, ini. Apabila waw sukun, kita terus lihat simbolnya ini. Apabila waw sukun, ini waw sukun, sebelumnya waw berharokat. Ada waw sukun sebelumnya ada waw yang berharokat di depan. Ada waw yang berbaris mati sebelumnya ada waw yang berharokat atau berbaris di depan. Atau di sini ada ya yang berbaris mati sebelumnya ada ya yang berharokat di bawah. Ada ya yang berbaris mati sebelumnya ada ya yang berbaris di bawah. Ada tiga keadaan yang untuk mat tamkin ini. Jadi kalau secara simbol kita lihat ini, itu mat tabi'i dan mat tamkin itu jelas beda. Kalau mat tabi'i itu, ini alif sebelumnya baris di atas, ya mati sebelumnya baris di bawah, waw mati sebelumnya baris depan. Ini mat yang biasanya dibaca panjang. Sedangkan mat tamkin itu, kalau keadaan yang pertama ada dua ya. Ada dua ya. Di sini pun dah ada dua ya, itu dalam satu kalimah. Walaupun di sini untuk mat tabi'i ada ya mati sebelumnya baris bawah, tapi kalau yang ini ya mati sebelumnya itu berbaris bawah, huruf yang berbaris bawah itu memang ya. Jadi ini bukan mat tabi'i lagi. Ini bukan mat tabi'i lagi, tapi itu masuk mat tamkin namanya. Jadi kalau ada ya sebelumnya itu ada huruf yang berbaris di bawah, tapi yang penting bukan ya. Itu mat tabi'i. Tapi kalau ada ya sebelumnya huruf yang berbaris di bawah itu huruf ya, maka itu masuk mat tamkin. Di situ bedanya. Di situ bedanya. Ada ya mati, di sini ya mati. Tapi yang di sini yang berbaris di bawahnya itu bukan huruf ya. Itu mat tabi'i. Kalau di sini mat tamkin ada ya mati, tapi huruf yang berbaris di bawah itu adalah ya, itu mat tamkin. Nampak beda ya? Di sini yang berbaris di bawah huruf ya, di sini yang berbaris di bawah selain huruf ya. Kalau selain huruf ya itu mat tabi'i, kalau huruf ya itu mat tamkin. Juga keadaan yang seperti ini, ada waw mati sebelumnya baris depan, sebetulnya sama dengan ini, tapi letak perbedaannya adalah setelah waw itu ada waw yang berharokat, setelah ya itu ada ya yang berharokat. Jadi kalau ada yang keadaan yang seperti ini, itu mat tamkin namanya, tidak masuk mat tabi'i. Kalau ada waw mati sebelumnya baris depan, tapi setelah waw itu contohnya huruf fa, huruf ta, atau ya sebelumnya baris bawah, dan setelah ya itu ada huruf tha atau ba, maka itu bukan mat tamkin. Yang penting setelah waw itu, kalau bukan huruf waw itu masuk mat tabi'i. Tapi kalau setelah waw itu adalah huruf waw, itu mat tamkin. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, ada waw berbaris mati dan sebelumnya baris depan. Itu mat tamkin. Kalau di sini pun waw mati sebelumnya baris depan, maknanya kalau selain huruf waw yang berbaris depan itu adalah mat tabi'i. Kalau yang berbaris depannya itu huruf waw, maka itu mat tamkin. Sama dengan ini. Kalau
ya mati ini sebelumnya baris bawah, huruf yang berbaris di bawah bukan ya, maka itu mat tabi'i. Tapi kalau huruf yang berbaris di bawah itu ya, yang seperti ini keadaannya, itu adalah mat tamkin. Di situ letak bedanya. Dari simbol ini kita sudah bisa melihat ya. Oke, sekarang untuk lebih fahamnya lagi, kita lihat contoh ini. Oke, simbol ini saya letakkan di atasnya. Ini simbol untuk mat tabi'i, ini simbol untuk mat tamkin. Contoh untuk mat tabi'i ini dalam surah Al-Baqarah 10 ini. Jadi di sini ada ya mati sebelumnya baris di bawah. Ini dia. Jadi tidak ada kaitan dengan mat tamkin. Karena di sini ada ya mati dan huruf sebelumnya itu bukan huruf ya. Ini huruf lam. Ini mat tabi'i. Kalau mat tamkin itu ada huruf ya, tapi sebelum huruf ya itu yang berbaris di bawah itu adalah huruf ya. Atau setelah huruf ya itu ada huruf ya lagi. Di sini sebelum huruf ya huruf lam, setelah huruf ya huruf mim. Jadi ini bukan mat tamkin tapi mat tabi'i. Kita baca alimum bima, alimum bima. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah ayat 6 ini. Ini waw mati sebelumnya baris depan. Dan huruf sebelum waw itu adalah huruf roh, bukan huruf waw ya. Atau setelah huruf waw itu bukan huruf waw. Nih. Jadi di sini ada huruf waw mati, tapi sebelumnya huruf roh, setelahnya huruf sin. Jadi tidak ada kaitan dengan mat tamkin, karena mat tamkin itu sebelumnya huruf waw atau setelahnya huruf waw. Jadi ini adalah mat tabi'i. Kita baca kafaru sawaun, kafaru sawaun. Contoh yang ketiga ini ya mati. Lagi-lagi kita lihat huruf sebelum dan setelah ya. Di sini ada ya mati sebelumnya baris di bawah. Ini mat tabi'i. Dan kita lihat hurufnya, sebelum huruf ya itu huruf to, setelah huruf ya itu huruf nun. Jadi tidak ada kaitan dengan mat tamkin. Mat tamkin tadi sebelum huruf ya, setelah huruf ya adalah huruf ya lagi. Itu minimal salah satunya. Apakah sebelumnya huruf ya atau setelahnya huruf ya? Itu minimalnya. Tapi di sini sebelum dan setelahnya bukan huruf ya. Kita baca syayatinihim, syayatinihim. Contoh yang keempat ini dalam surah Al-Baqarah ini. Ada waw mati sebelumnya baris depan. Ini waw mati sebelumnya baris depan. Kita lihat di sini huruf sebelum waw itu adalah huruf roh. Dan huruf setelah waw huruf ta. Jadi tidak ada kaitan dengan mat tamkin. Mat tamkin apakah sebelumnya huruf waw atau setelahnya huruf waw lagi. Jadi keempatnya ini adalah mat tabi'i. Kita baca yang keempat ini. Harut wa Marut, Harut wa Marut. Ma ini pun mat tabi'i, tapi fokus kita adalah ya dengan waw ya, ya dengan waw. Sekarang kita lihat contoh untuk mat tamkin ini dalam surah Al-Mutaffifin ayat 18 ini. Ini ya mati sebelumnya baris di bawah. Oke, ya mati sebelumnya baris di bawah. Huruf yang mati sebelum ya itu adalah huruf ya. Oke, ini dia. Ya mati sebelumnya ada huruf ya lagi. Maka ini mat tamkin. Karena huruf sebelum ya mati itu adalah huruf ya dan ada tasydid, ada baris di bawah. Berarti masuk dalam bentuk yang pertama ini. Ini mat tamkin. Illiyina, illiyina. Yang penting di sini kita untuk menentukan mat tamkin ada dua ya di sini. Oke, ada dua ya. Contoh yang kedua ini waw mati sebelumnya baris depan. Dan
rupanya setelah waw itu ada bertemu dengan huruf waw yang berharokat. Masuk ke sini dia. Ada waw mati sebelumnya baris depan bertemu dengan waw yang berharokat atau berbaris. Ini waw mati sebelumnya baris depan, setelahnya ada waw yang berharokat atau berbaris. Amanu wama, amanu wama. Cara bacanya pun beda dengan mat tabi'i. Kita tetapkan, kita ada tekan sedikit. Amanu wama, amanu wama. Sama dengan ini, illiyina. Ada kita tekan, kita kuatkan. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-Ma'un ayat 1 ini. Ada ya mati sebelumnya baris bawah. Dan rupanya setelah ya itu ada bertemu dengan ya yang berharokat, berbaris. Ini dia. Ada ya sebelumnya berbaris mati, bertemu dengan ya yang berharokat. Jadi ini mat tamkin, kita tekan, kita kuatkan. Alladzi yukadzibu, alladzi yukadzibu. Contoh yang keempat ini dalam surah Al-Imran ayat 78. Di sini ada waw mati. Sebelumnya ada waw yang berbaris di depan. Ini dia. Ada waw mati sebelumnya ada waw yang berbaris di depan. Ini pun mat tamkin karena ada dua waw. Yalwuna, yalwuna. Jadi kesimpulannya dapat kita bedakan di sini di antara mat tabi'i dan mat tamkin. Mat tabi'i itu apakah ya mati sebelumnya baris bawah, waw mati sebelumnya baris depan, ada huruf setelah ya atau waw itu, sebelumnya itu atau setelahnya tidak ada berkaitan, tidak ada huruf ya atau waw. Huruf sebelumnya, huruf setelahnya tidak ada ya. Di sini waw, huruf sebelumnya dan setelahnya tidak ada waw. Di sini ada ya, huruf sebelumnya dan setelahnya tidak ada ya. Di sini waw, huruf sebelumnya dan setelahnya tidak ada waw. Kalau mat tamkin, di situ pasti ada dua huruf yang sama. Di sini ada dua ya mati, sebelumnya ada ya. Di sini pun ada waw mati, setelahnya pula ada waw. Di sini ada ya mati, setelahnya pula ada ya. Di sini ada waw mati, sebelumnya pula yang ada waw. Jadi kalau ada huruf dua yang berdekatan, ya dengan waw, itu mat tamkin. Kalau tidak ada yang berdekatan, seperti ini bentuknya, maka itu mat tabi'i. Saya ulang lagi sekali. Untuk ya hanya ada satu ya saja. Untuk waw hanya ada satu waw saja. Sedangkan untuk mat tamkin ada dua ya. Kalau waw pasti ada dua waw. Jadi itu saja perbedaan di antara dua mat ini. Semoga bisa dipahami. Kalau ada saran, pertanyaan boleh komen di bawah. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.